Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman paralel. Pada hari ini kita akan membahas mengenai cluster development. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu parallel programming, apa itu MPI. Sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi bagaimana suatu cluster itu bisa dibuat. Outline untuk hari ini adalah yang pertama, kita mencoba untuk men-setting environment terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita coba melakukan instalasi MPI, Message Passing Interface, dan Network File System. Kedua komponen ini merupakan core komponen dari sebuah cluster. MPI adalah middleware untuk melakukan sinkronisasi message antara satu device dengan device yang lainnya, sedangkan network file system merupakan satu mekanisme untuk men-sharing file antara satu device dengan device yang lainnya, sehingga seluruh device di dalam cluster tersebut bisa mengakses ke dalam satu storage yang sama. Dan yang berikutnya adalah eksekusi dari program Message Passing Interface. Oke, kita coba beralih ke topik yang pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan setting environment. Di sini yang perlu Anda lakukan yang pertama kali adalah melakukan instalasi build essential, di mana build essential ini merupakan satu komponen-komponen penting instalasi dan beberapa compiler C yang kita perlukan. Berikutnya kita akan mencoba untuk menginstal OpenSSH Server pada masing-masing node. Ya. OpenSSH Server ini adalah merupakan protokol komunikasi antara satu device dengan device yang lainnya. Lalu berikutnya kita generate keygen ya pada masing-masing folder SSH masing-masing node. Gunanya apa keygen ini? Keygen ini nanti kita akan mengcopy public key dari masing-masing device agar public key-nya tersebut bisa dikonsum oleh device yang lain. Sehingga antara satu node dengan node yang lainnya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Analoginya adalah ketika kita memiliki satu node tersebut harus open terhadap node yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya adalah kita punya node di sini. Andaikan kita punya 4 node, ada node 1, node 2, node 3, dan node 4. 01, 02, 03, 04. Keempat node ini masing-masing itu harus bisa mengakses ke storage yang sama. Jadi, dia memerlukan akses terhadap storage yang sama. Dan ini harus open terhadap keempat node ini. Ya. Kita lakukan ini dengan NFS. Nah, komunikasi antar node ya, antara satu node dan yang lainnya itu perlu kita buka ya. Jalur komunikasi ini kita lakukan dengan melakukan instalasi tadi OpenSSH Server dengan public key-nya di open. Sehingga masing-masing node 01 dan 02 bahkan node 01 ke 03 dan ke 04 itu bisa saling komunikasi satu sama lain. 02 ke 01 juga sama, 02 ke 03 juga sama. Dan semuanya harus bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Itulah analoginya kenapa kita memerlukan instalasi OpenSSH Server dengan public key yang digandakan atau public key yang ditaruh di dalam authorized key untuk masing-masing node. Ya. Paradigmanya adalah karena kita akan berkomunikasi antara satu node dengan node yang lainnya, oleh karena itu masing-masing node
harus bisa diakses oleh node yang lainnya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan copy public key dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam sebuah cluster. Nah, berikutnya adalah kita melakukan instalasi OpenMPI. Ya, MPI ini adalah library yang akan kita pakai atau middleware yang kita akan pakai agar program kita dapat bekerja secara paralel. Library tersebut perlu kita definisikan fungsi-fungsinya agar paradigma pemrograman paralel kita bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita lakukan instalasi GCC yang tadi sudah kita lakukan. Lalu berikutnya kita lakukan instalasi OpenMPI. Ya. Lalu kita lakukan tes MPI setelah seluruh konfigurasi berjalan dengan baik. Instalasi OpenMPI dilakukan di semua node 01, 02, 03, dan 04. Sama instalasi GCC juga sama dilakukan di node 01, 02, 03, 04. Ini adalah salah satu contoh kode bagaimana kita melakukan utilisasi terhadap fungsi MPI. Ya, di sini kita mendefinisikan pertama include mpi.h. Lalu berikutnya di sini ada integer myRank dan number of processor. Nah, di sini kita mengutilisasi MPI init terlebih dahulu untuk menginisialisasi bahwa program kita adalah program MPI. Di sini kita mendefinisikan MPI COM_size, COM_word, and prox. And prox ini adalah jumlah proses atau jumlah paralelisasi yang akan kita mau. Misalkan hardware kita memiliki 2 prosesor, ya. Atau di sini ada 2 core, di sini ada 2 core. Oleh karena itu kita bisa mengutilisasi sebanyak 4 core prosesor. Nanti MPI ini akan menginstruksikan kepada prosesor-prosesor tersebut baik yang ada di prosesor node 1 atau node 2 untuk bisa menjalankan printf hello from processor SD, myRank, dan nproc. Ini nanti dia akan melakukan printing atau memberikan informasi kepada kita bahwa print ini dilakukan oleh prosesor 1, print ini dilakukan oleh prosesor 2, dan seterusnya. Di sini cara kita melakukan kompilasinya adalah dengan cara mpi_cc hello mpi.z hello mpi. Lalu kita mendefinisikan host dari masing-masing node 01, misalnya kita pakai host name-nya adalah 01, node 02, node 03. Semuanya harus kita definisikan agar program MPI kita benar-benar didefinisikan untuk berjalan di node-node tersebut. Nah, oke. Setelah itu kita eksekusi dengan cara MPI run min_np 5 hello MPI host file dan host. Hostnya ini adalah nama host-host yang akan kita gunakan. Hello MPI adalah hasil kompilasi dari MPI CC. NP di sini adalah jumlah prosesor yang akan kita pakai untuk mengeksekusi program tersebut. Nah, sebelum kita menjalankan program tersebut, ada hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu tadi seperti sebelumnya kita mendefinisikan di sini harus ada satu storage yang menjadi titik pertemuan antara semua node atau semua file itu bisa diakses oleh node 01, node 02, node 03, dan node 04. Oleh karena itu kita butuh mendefinisikan storage. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan NFS. Di sini kita mendefinisikan NFS, ada yang kita definisikan pada NFS servernya, ya, NFS
server. Lalu yang mengakses ini 01, 02, 03, 04. Ini adalah NFS client. Ya. Jadi itu adalah beberapa jenis atau satu mekanisme yang kita lakukan untuk bisa mengakses ke dalam satu file yang sama di dalam NFS server ini. Misalnya ini adalah node storage. Ya, mudah-mudahan paradigma NFS ini bisa dicerna dengan baik sehingga kita bisa mengakses semua file dari masing-masing node secara terbuka. Nah, di sini yang dilakukan adalah pertama kita lakukan instalasi pada node servernya dulu, ya. Baru ini server. Server di sini bukan sebagai penyedia layanan buat semua ya. Di sini hanya untuk sebagai storage, ya. Working nodes-nya node 01 node 04. Ini adalah working storage masing-masing node. Lalu masing-masing node ini membuat folder, misalnya di sini adalah home grid 01. Misalnya kita buat di sini mirror. Di sini juga sama, kita buat home grid 01/mirror. Di sini juga sama, ya. Kita buat home grid 01 mirror. Oke? Masing-masing node harus memiliki folder mirror, di mana mirror ini merupakan mounting point untuk memounting ke NFS servernya. Jadi file yang ada di dalam /mirror itu merupakan file-file yang ada di dalam node server. Ini adalah konfigurasi yang ada pada node servernya. Jadi di sini ada node server. Ini konfigurasi NFS-nya untuk node servernya. Oke, nah berikutnya nanti masing-masing ini untuk node server di etc export. Sedangkan untuk yang masing-masing node 01, ya, ini server NFS 01, 02, 03, 04. Nah, masing-masing untuk 01, 02, 03, dan 04 itu kita harus konfigurasi juga pada etc fs tab, ya. Jadi inilah konfigurasi untuk, ya, ini servernya. Ini adalah worker node-nya 01, 02, 03, 04. Masing-masing worker node ini harus mendefinisikan ini misalnya, ya, di etc fs tab agar semua folder yang ada di dalam folder dia, ya, harus bisa menjangkau folder yang ada di dalam server, atau dia otomatis akan melakukan ini yang ada di server, ini ada yang ada di folder masing-masing ini. Ya, analoginya seperti itu. Kenapa kita memerlukan ini? Agar setiap file yang diakses oleh setiap node itu bisa dikonsum oleh setiap node. Ya, jadi file-file tersebut bisa dibaca, bisa di-write oleh setiap node. Yang bagian ini adalah bagian yang ada di server, sedangkan ini adalah mounting point dari masing-masing node-nya. Lalu ini adalah caranya untuk mengeksekusi aplikasinya. Ya, perlu diingat bahwa kita melakukan kompilasi terlebih dahulu terhadap .c-nya, lalu output objeknya. Lalu kita menjalankan program MPI. Di sini harus tersimpan dalam folder mirror, ya, atau folder yang memang memiliki kesamaan dengan node-node lainnya, sehingga setiap dari program bisa berjalan secara seragam. Ya. Jadi di sini perlu diingat, di sini adalah full path-nya, sama yang di sini juga full path terhadap program. Jadi full path itu adalah benar-benar kita definisikan program
.o. Jadi benar-benar path-nya kita definisikan secara sempurna. Dan path ini kan nanti akan sama oleh masing-masing node. Ya. Karena path ini perlu sama karena kita menjalankan eksekusi program atau proses yang sama. Jadi path-nya harus sama juga. Oke, ini adalah yang perlu kita perhatikan ketika melakukan eksekusi. Oke, jadi mungkin itu saja untuk tutorial atau cara untuk melakukan atau secara teori bagaimana kita melakukan kompilasi atau kita melakukan konfigurasi terhadap message passing interface di dalam cluster kita. Pada sesi berikutnya, saya akan coba untuk menjelaskan secara praktek bagaimana kita melakukan eksekusi program di dalam cluster tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya.